Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam kenal, saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, atau video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum kebahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan lonceng notifikasinya. Agar channel ini bisa berkembang, dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan hanya sekedar ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, khususnya bagi sahabat yang masih dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan seperti ini. Sahabat kreatif, saya akan membahas tentang kabel listrik, kabel speaker, bukan kabel listrik. Ada beberapa tips yang berguna untuk sahabat ketahui tentang kabel speaker. Beberapa orang berpendapat bahwa kualitas kabel speaker sama pentingnya dengan kualitas perangkat audio yang sahabat miliki. Sementara ada sebagian orang juga yang berpendapat atau mengklaim bahwa kabel speaker atau kabel listrik atau kabel mahal atau kabel murah itu tidak ada bedanya. Juga sama-sama bisa bunyi. Jadi sama saja ya, dia bilang seperti itu. Sekedar sebagai wawasan, ini ada beberapa tips yang akan saya bahas dan tentunya berguna sebagai penambah pengetahuan tentang kabel speaker. Sedikit saya jelaskan apa itu kabel speaker. Kabel speaker adalah kabel yang digunakan untuk sambungan signal listrik antara speaker dan power amplifier. Kabel speaker bukan kabel listrik, maksudnya listrik PLN, atau kabel yang berbeda peruntukannya antara kabel signal listrik atau dibandingkan dengan kabel listrik PLN atau listrik generator atau listrik dari sumber yang lainnya. Kabel speaker memiliki 3 sifat listrik utama, yaitu resistansi, kapasitansi, dan induktansi. Resistansi sejauh ini merupakan satu properti yang paling penting dan harus diperhatikan bagi sahabat yang bergerak di bidang audio. Kabel dengan resistansi rendah memungkinkan lebih banyak daya dari power amplifier yang dikeluarkan dan dialirkan ke coil speaker, yang berarti lebih banyak daya yang dihandle oleh speaker dan menjadikan speaker akan berbunyi lebih keras lagi. Jadi cukup sederhana kan? Pertanyaannya adalah, bagaimana resistansi bisa mempengaruhi kinerja speaker? Secara umum, resistansi kabel akan berpengaruh pada kinerja speaker, yaitu apabila resistansi kabel lebih besar dibanding dengan impedansi speaker. Jadi nanti hasilnya sangat signifikan kalau terjadi perbandingan seperti itu. Jadi resistansi kabel lebih besar dibanding dengan impedansi speakernya. Resistansi dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu panjang kabel dan penambang kabel. Semakin pendek kabelnya, maka semakin kecil
resistansinya atau hambatannya. Triknya adalah meminimalkan panjang kabel jika memungkinkan. Secara teori, untuk menghasilkan suara yang ideal dan harmoni, output daripada power amplifier di channel L serta channel R-nya harus menggunakan panjang kabel yang sama dan juga harus dipastikan kedua kabel tersebut memiliki resistensi yang sama. Maka dengan begitu, power amplifier akan mengeluarkan suara yang lebih bagus dan lebih ideal. Luas penampang kabel atau tembaga kabel mengacu pada ketebalan diameter tembaga kabelnya. Semakin pendek sebuah kabel, maka semakin kecil hambatannya. Semakin kecil diameter kabel, maka semakin baik untuk menghantarkan frekuensi tinggi. Dan semakin besar diameter kabel, maka semakin baik untuk menghantarkan frekuensi rendah atau untuk menghantarkan ke signal yang ditujukan pada speaker woofer atau subwoofer. Tentunya untuk semua itu sudah ada rumusannya dan teorinya. Jadi sudah harus disesuaikan dengan power amplifier yang sahabat gunakan saat itu. Untuk masalah kabel, semakin murni unsur tembaganya, maka semakin kecil resistansi dan semakin baik untuk penghantarannya. Jadi, kombinasi antara impedansi speaker, panjang kabel, dan diameter kabel akan mempengaruhi sebuah resistansi atau hambatan. Tentunya semua itu sudah didesain atau dirancang yang sudah disesuaikan dengan power amplifier yang akan digunakan untuk menghandling setiap jenis speakernya. Misalkan di situ ada 3 power amplifier, yang satu untuk menghandling nada sub atau speaker subwoofer, yang power berikutnya untuk speaker middle atau mid range, dan power berikutnya adalah untuk speaker tweeter. Jadi rinciannya misalkan seperti ini. Power amplifier tweeter menggunakan kabel yang tidak terlalu besar, misalkan 1,5 mili sudah sangat cukup dan bagus untuk bisa mengantarkan frekuensi tinggi. Dan berikutnya power amplifier untuk menghandling speaker mid range atau middle menggunakan kabel 2,5 mili itu sudah bagus. Dan untuk power amplifier yang menghandling nada low atau sub yang ditujukan pada speaker woofer menggunakan kabel dengan diameter tembaganya yang 4 mili itu sudah sangat bagus, atau bisa juga lebih bagus lagi. Yang tentunya semua itu sudah disesuaikan dengan daya power amplifier-nya, sehingga akan menghasilkan suara yang ideal dan harmoni. Sedikit tambahan bahwa tembaga adalah bahan yang paling banyak digunakan untuk kabel speaker, karena logam tembaga sangat bagus sebagai penghantar listrik, baik itu listrik signal audio ataupun listrik yang bersumber dari PLN atau generator. Karena tembaga mempunyai resistensi yang rendah, tapi tembaga bisa mengalami oksidasi, sehingga perlu diisolasi atau penggunaannya harus jauh dari kelembapan, sehingga tembaga tetap terjaga tidak terjadi oksidasi. Tembaga bereaksi menghasilkan oksidasi tembaga yang menutupi permukaan tembaganya, sehingga dalam pengaplikasiannya yang dikoneksikan pada speaker, ujung tembaganya harus dibersihkan terlebih dahulu atau dikerik terlebih dahulu.
sehingga memperkuat koneksi antara speaker dan power amplifier. Semakin murni unsur tembaganya, maka resistansinya akan semakin kecil, sehingga berfungsi sebagai pengantar listrik sangat baik. Untuk itu saran saya, pada waktu sahabat akan membeli sebuah kabel speaker, sebaiknya dikerik terlebih dahulu ujungnya untuk memastikan bahwa kabel speaker tersebut menggunakan material tembaga murni atau yang sesungguhnya. Karena ada di pasaran yang mengacu pada harga yang lebih rendah atau murah, ternyata setelah dikerik ujungnya bukan tembaga, melainkan kabel serabut aluminium yang dilapisi dengan seperti tembaga. Jadi ya semacam palsu ya sahabat. Di sini saya siapkan 4 contoh macam kabel. Sebentar sahabat ya, saya ambilkan dulu kabelnya. Yang pertama adalah ini sahabat. Ini pada saat saya di toko elektronik, penjualnya bilang bahwasanya ini bisa digunakan sebagai kabel speaker. Seperti ini kabelnya. Ya namanya penjual ya sahabat, jadi ya mungkin ya seperti itulah agar barangnya laku ya. Yang satunya lagi saya ambilkan kabelnya. Ini sahabat, ini juga kabel serabut, tapi yang banyak digunakan pada listrik PLN. Tentunya untuk spesifikasi kabel ini bukan untuk audio, tapi ya bukan berarti nggak bisa ya sahabat, ya bisa saja. Tetapi kalau kita mau melakukan uji resistansinya, pasti resistensi kabel yang diperuntukkan untuk listrik itu akan lebih besar. Sehingga kalau digunakan untuk audio, ya pastinya kurang maksimal. Bukan nggak bisa, tapi kurang maksimal. Saya tunjukkan lagi kabel yang berikutnya. Apalagi kabel yang seperti ini, sahabat kreatif, ya sangat aneh sekali ya kalau dipakai untuk speaker. Bukan berarti nggak bisa ya bisa saja. Tapi secara teori, kabel seperti ini kalau digunakan untuk speaker, maka banyak frekuensi tingginya yang kepotong, yang hilang. Jadi frekuensi tinggi misalkan nada treble, nada high, middle itu middle-nya terasa agak mendem dan frekuensi tingginya akan banyak kepotong. Jadi ikut mendem juga ya. Ini adalah kabel listrik yang di sini sudah ada keterangannya. Ini mereknya Eterna. Jadi saya tidak mempromosikan merek ya sahabat. Di sini ada merek Eterna, ya seperti ini. Ukuran 2 kali 1,5 mm. Di sini tertulis 300 sampai 500 volt. Jadi yang pasti ini adalah kabel listrik. Saya ambilkan satu lagi ya sahabat kabelnya. Nah, yang ini sahabat. Inilah kabel yang memang didesain atau dirancang untuk perangkat audio. Jadi penghantar signal audionya sangat bagus karena mempunyai resistansi lebih rendah dibanding dengan kabel listrik. Dan jenis serabutnya ini tidak dipilih nih sahabat ya. Jadi jenis serabutnya ini tidak dipilih. Ini lurus-lurus gitu. Tidak dipilih. Nah ini tembaga murni. Kalau posisi terbuka gini, terbuka dan terkena kelembapan udara,
apalagi kelembapan air yang menempel pasti akan teroksidasi. Jadi di sini kalau mau menggunakan harus dikerik dulu ya, dikerik baru dikondisikan kepada terminal speakernya atau kalau mau disolder. Soalnya kalau enggak gitu pasti kekuatan lengketnya ke terminal speaker pasti akan enggak terlalu kuat. Ini mereknya, ini mereknya. Jadi sekali lagi saya tidak promosi merek ya sahabat. Jadi ini sebagai contoh saja kalau sahabat membeli sebuah kabel speaker, ya tentunya ya harus yang sesuai kabel speaker diperuntukkan untuk audio, yang hasilnya pasti akan lebih bagus. Ini mereknya Jefferson Professional Speaker kabel 2x2,5 mm. Nah, seperti ini. Jefferson, ini profesional kabel ya, Jefferson. Nah, mungkin tulisannya terbalik barangkali ya. Ya, saya lanjutkan lagi pembahasannya. Ini saya letakkan dulu ya sahabat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah untuk speaker harus memakai kabel speaker atau tidak dianjurkan untuk memakai kabel listrik? Jadi apakah kabelnya hanya khusus speaker saja, seperti yang saya tunjukkan tadi? Di dalam dunia perkabelan juga kelistrikan, ada istilah teori yang namanya skin effect. Jadi ada istilah teori skin effect. Skin dalam bahasa Inggris artinya kulit. Sementara efek, ya efek seperti biasa ya. Jadi efek daripada kulit. Pada teori skin effect disebutkan bahwa semakin tinggi frekuensinya, maka membutuhkan diameter kawat yang semakin kecil. Jadi kalau seperti yang saya tunjukkan tadi, kabelnya serabutnya kan banyak, tetapi diameter serabutnya per helainya itu kecil. Jadi beda kalau dibanding dengan kabel listrik. Kalau kabel listrik per helai diameter tembaganya itu lebih besar, tapi jumlahnya lebih sedikit. Ya itulah bedanya sahabat. Yang inilah yang dikatakan dalam teori skin effect. Jadi saya ulang lagi, teori skin effect disebutkan bahwa semakin tinggi frekuensinya, maka membutuhkan diameter kawat tembaga yang semakin kecil. Jadi, jika diameter kawatnya terlalu besar terhadap frekuensinya, maka dalam penghantaran energi frekuensi tinggi tidak akan maksimal atau banyak dayanya pada kabel sehingga yang teralirkan pada speaker itu akan banyak berkurang. Karena menurut skin effect, energinya dialirkan hanya merayap atau hanya baru menyentuh kulit luarnya saja. Jadi baru menyentuh serabutnya, tapi di sisi kulitnya saja, belum merayap ke dalam kawatnya secara utuh. Ya itulah yang dikatakan bahwasanya penghantarannya nanti akan banyak berkurang, khususnya untuk frekuensi nada tinggi. Sekarang saya bahas frekuensi pada listrik dan audio. Frekuensi listrik yang tentunya ini adalah listrik PLN atau sumber dari yang lain, mau misalkan generator atau genset dan sebagainya. Frekuensi listrik PLN standarnya mempunyai frekuensi 50 Hz, bisa naik sedikit dan bisa berkurang sedikit. Sedangkan frekuensi pada audio itu akan lebih lebar, jadi antara 20 Hz,
hingga 20 kHz. Inilah perbedaan yang sangat mencolok daripada kedua frekuensi ini, baik frekuensi listrik ataupun frekuensi audio. Sekarang sahabat pasti sudah mulai paham perbedaan frekuensi pada listrik PLN dibandingkan dengan frekuensi pada signal audio. Nah, sekarang kalau dilihat perbedaan secara fisik atau yang bisa kita lihat secara kasat mata, kabel listrik diameter serabutnya lebih besar tetapi jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan kalau kabel khusus audio serabutnya lebih banyak tapi diameter per helai serabutnya lebih kecil. Nah, dari sini sahabat kreatif sudah bisa menarik kesimpulan berdasarkan teori skin effect, dengan diameter yang lebih kecil, maka penghantaran energi listrik signal audio di frekuensi tinggi akan lebih bagus. Kesimpulannya, selain material tembaga yang bagus sebagai penghantar arus listrik, juga komposisi daripada diameter serabutnya atau jumlah serabutnya itu yang membedakan dan mempunyai hasil yang berbeda. Berdasarkan teori skin effect, maka dengan serabut diameter kecil dan jumlahnya banyak, maka lebih bagus sebagai penghantar signal audio khususnya di frekuensi tinggi. Jadi, sahabat kreatif pecinta audio harus beralih menggunakan kabel yang dirancang khusus untuk perangkat audio, yaitu kabel speaker, agar menghasilkan suara yang berbeda sangat signifikan dibandingkan dengan menggunakan selain kabel speaker atau kabel listrik. Sampai di sini dulu ya sahabat kreatif untuk bahasan singkat dan sederhana ini, dengan harapan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi sahabat sekalian yang khususnya baru belajar. Apabila sahabat merasa ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan ke sahabat yang lainnya yang barang tentu membutuhkan informasi yang sama. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan notifikasinya, agar saya bertambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sahabat sekalian mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat kreatif atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam super kreatif, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.